Sobat LPM Channel, hari ini kalian bersama aku Vela akan mengunjungi sebuah tempat di Cikampek. Penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk ikut aku. Tempat yang kita kunjungi kali ini kerap dijuluki Kampung Boneka. Jaraknya cukup dekat, sekitar 550 meter dari stasiun Cikampek. Jika Sobat LPM Channel berangkat dari Kampus 1 Universitas Singapura Karawang, perjalanan ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit. Kampung boneka ini berawal dari sejumlah warga yang mulai membuat boneka pada tahun 1980-an. Warga di sana mengikuti pelatihan pengrajin boneka di Bandung, kemudian mempraktikannya di rumah mereka sendiri secara kecil-kecilan. Pada awalnya, para pengrajin menjual boneka-boneka karya mereka di stasiun kereta api, terminal bis, atau dijual keliling di dalam kereta. Namun, kini para pengrajin sudah memiliki pasar sendiri untuk menjual produk mereka, baik itu di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2019 lalu, Kampung Boneka ini menerima penghargaan Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia atau API untuk kategori Destinasi Wisata Belanja Populer dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif loh. Sebelumnya, pada tahun 1992, Kampung Boneka pernah menerima penghargaan dari Presiden Soeharto. Nah, Sobat LPM Channel, kita sudah dekat nih dengan tempatnya. Memasuki jalan ini, kita sudah bisa melihat di pinggiran jalan ada banyak toko-toko yang menjual boneka dengan berbagai tipe dari yang sebesar 1 meter sampai yang paling kecil untuk gantungan kunci. Seperti namanya, di Kampung Boneka ini hampir 90% warga di sini merupakan pengrajin dan pemilik usaha toko boneka. Menurut warga, para penjual mulai membuka tokonya dari Senin hingga Sabtu, tetapi ada beberapa toko yang buka hingga hari Minggu. Nah, sekarang kita udah ada di kawasan yang dijuluki Kampung Boneka, tepatnya di Dusun Mekarsari, Cikampek Utara, Kabupaten Karawang Barat. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita langsung masuk ke salah satu toko yang ada di Kampung Boneka. Kampung ini dijuluki Kampung Boneka karena hampir setiap rumah yang ada di kampung ini memproduksi dan juga menjual boneka. Dan juga kampung ini sudah menjadi destinasi wisata dan belanja, khususnya di daerah Karawang dan Cikampek. Oke, Sobat LPM Channel, sekarang kita berada di salah satu toko yang ada di Kampung Boneka. Nah, sekarang juga aku lagi bersama siapa? Ian. Ian sebagai salah satu penjual yang ada di toko yang ada di Kampung Boneka. Ian, boleh perkenalkan diri dulu secara lengkapnya dan juga sebagai apa di sini? Nama saya Ian, saya kerja di sini sebagai apa ya? Ya jaga toko aja gitu. Oke, kalau misalkan jaga toko di sini, kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oh, berarti sampai malam juga. Kebetulan Ian di sini kerja dari tahun berapa atau udah berapa lama di sini? Udah dari tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Oh, 2021, berarti sekitar 3 tahunan lah ya, ya. Kalau misalkan jaga toko di sini, ada nggak sih cara meromosiin boneka-boneka ini selain secara offline kayak gini? Apakah dengan online atau kayak live atau gimana? Kalau di sini fokus ke kiriman aja sih, Pak. Kalau live nggak sih, jarang. Oh, jarang ya. Berarti kalau kiriman banyaknya itu kiriman kemana? Kalau dari boneka-boneka di sini? Ke Kalimantan sih, Pak. Berarti ke Kalimantan atau ada di daerah-daerah lain di pulau? Daerah-daerah saya kayak Bekasi gitu, kayak terus ke Padang gitu. Biasanya kalau kiriman kayak gitu emang udah ada distributor yang agennya besar atau emang khusus kiriman pesanan gitu, Ya khusus pesanan sono aja. Kalau misalkan
apa namanya, kiriman-kiriman kayak gitu kan tadi udah ada distributornya langsung yang besar gitu. Berarti nanti dijual lagi oleh. Sore-sore juga dia ada toko juga, jadi dia naruh-naruh di toko dia sendiri. Oh gitu. Kan sebagai penjual di sini ya, harapannya itu buat toko-toko yang ada di Kampung Boneka ini gimana, A? Ya semoga makin ramai aja sih Mbak, soalnya belakangan ini lagi kurang itu sih sekarang penjualannya. Apalagi kalau buat ngecel kan jarang kalau sekarang. Iya benar. Kebanyakan online. Oke, berarti kan kata A-nya ini ya, apa namanya, udah mulai sepi nih mungkin semenjak COVID kemarin atau gimana gitu. Semenjak ada online. Oh, semenjak ada online. Apakah nantinya toko ini tuh bakal beralih mempromosikan boneka-boneka ini ke online atau gimana, A? Ya paling kalau udah waktunya gitu sih Mbak. Soalnya sekarang lagi fokusnya ke kiriman terus sih Mbak. Ini saya sedang berada di salah satu gang boneka yang merupakan tempat para warga atau para penghuni kampung boneka ini untuk memproduksi boneka-boneka. Ayo kita lihat. Oke, sekarang kita sedang berada di depan rumah salah satu pengrajin boneka yang ada di gang boneka ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita tanya-tanya pengrajin. Oke, Sobat LPM Channel, sekarang aku bersama salah satu pengrajin yang ada di Kampung Boneka. Sore Teh, boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama asli ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Alia. Oke, Teteh ini sebagai pengrajin boneka di sini, betul? Betul. Oke, Teteh, gimana sih Teteh itu memulai karir atau pekerjaan sebagai pengrajin boneka? Boleh diceritain? Dari awal sih sempet gimana ya? Dari dulu emang ada kemauan buat bikin produksi kayak gini gitu. Sampai nikah kan gimana ya? Manusia tuh badami lah cerita gitu ya, pengalaman. Gimana pengen bikin boneka kayak gini gitu ya. Ya udah, sama saya disetujuin aja udah. Oke, berarti atas kemauan sendiri juga ya Teh. Sendiri. Kalau di sini tuh berarti rata-rata rumah-rumah di sini tuh juga produksi boneka atau gimana Teh? Iya, hampir semua. Boleh diceritain nggak Teh gimana produksi boneka ini dari awal sampai akhir tuh berapa lama? Terus kayak bahan-bahannya apa aja, gimana Teh? Dari awal sih kalau udah jadi boneka kayak gini kurang lebih 5 menit lah, dari mulai mola, ngejahit, terus sama nyocok, ngecos sama ngerias, udah 5 menit lah. Oke, berarti kalau buat ide dari boneka-boneka kayak gini tuh gimana Teh? Apa udah ada standarnya atau dari Tetehnya sendiri punya ide bisa langsung dibikin atau gimana Teh? Udah ada standarnya. Oke, berarti yang menentukan tuh dari sananya Teh, dari pesanannya ya Teh. Terus kalau apa namanya, pembuatan boneka kayak gini, banyaknya itu tergantung pesanan atau emang semaunya Teteh aja atau gimana Teh? Tergantung pesanan sih. Misalkan sehari harus keluar 100 piece. Kadang seminggu keluar 1000 piece gitu aja, gimana, tergantung pesanan aja lah. Oke. Terus kalau tantangan terbesar sebagai pengrajin boneka itu apa sih Teh? Gimana ya? Ya harganya gitulah, nggak normal. Kayak sekarang kan mungkin industri boneka nggak terlalu naik ya. Ya mungkin kayak dari Tetehnya itu gimana perasaan Teteh menanggapi hal tersebut? Ya pasti kecewa lah, sedangkan sekarang kan bahan baku udah pada naik lagi kan. Terus harga boneka semakin anjlok lah gitu lah, banyak calo-calo yang nggak bener lah gitu. Oke. Kalau boleh tahu Tetehnya mulai sebagai pengrajin tuh dari kapan Teh? Dari kemarin tahun tahun 2003 ya. 2023. Oh, baru ini ya. Tapi kalau yang di sini tuh di kawasan sini pengrajinnya kira-kira dari tahun berapa sih Teh? Apa udah lama banget atau? Udah lama banget sih. Puluhan tahun udah. Berarti kan emang kawasan sini tuh udah terkenal sebagai kampung boneka, berarti kayak di depan tuh khusus buat yang jualan ya Teh. Berarti kalau yang belakang ini itu sebagai produksi. Oh, produksi. Oke. Makanya dinamain gang boneka. Oh, ini gang ini. Iya, gang boneka. Oke.
Gimana pendapat Teteh kalau misalkan kita bandingkan boneka rumahan dengan boneka pabrik gitu? Mungkin kayak bisa ceritain keluh kesahnya gitu loh sebagai pengrajin rumahan. Kalau pengrajin rumahan sih ya kayak yang gimana ya? Kalau boneka kan kalau kata manusia mah ada yang cacat, ada yang enggak gitu kan. Kalau misalkan boneka pabrik mah kan bagus lah Ya. istilahnya, cantik-cantik gitu. Bahkan aku juga terkesan gitu ya. Ya mungkin gitu sih perbedaannya boneka rumahan sama boneka pabrikan. Kalau range harganya tuh kira-kira berapa Teh? Kalau ukuran S kan tadi 8.000, 9.000. Kalau yang ukuran lebih gedenya tuh kira-kira berapa? Kalau ukuran M tuh 15.000, kalau ukuran L di atas 20.000. Kalau dari produksian Teteh sendiri kira-kira yang paling mahal tuh 20.000 berarti apa bisa lebih tinggi lagi? Ya 20.000. Oke deh. Ini bahan-bahannya apa aja Teh? Kalau Dari bahan member, kalau kata dari live TikTok mah bahan bulu lembut itu. Oh, berarti dalamnya ini dakron atau busa atau gimana? Silikon Oh, dicampur silikon. busa. Oke. Kalau ini apa namanya kan biasanya di depan tuh ada yang jualin Teh. Nah itu tuh ke rumah-rumah atau kayak milih-milih gitu sih Teh? Kayak misalkan nanti dari toko yang satu ini ke Teteh atau dari toko yang satu ini ke penjual ke pengrajin yang lain tuh gimana Teh? Kalau itu sih kata aku mah milih-milih ya. Gitu aja. Oh berarti milih emang udah ada. harus gimana ya? Udah ada nama aja di situ Oh, gitu, jadi gampang masuk. Kalau aku mah kan nggak pernah ngirim ke depan, langsung ke sananya gitu. Oh Tetehnya langsung. Berarti apa namanya kalau ngirim tuh kemana Teh? Ke Sukabumi, paling jauh ke Pontianak. Oh. Kalau kayak gitu berarti ongkos kirimnya tuh ditanggung sama yang pesan ya berarti? Iya, ditanggung. Luar biasa sekali bukan mendengar pengalaman dan juga sudut pandang dari para pengrajin yang ada di Kampung Boneka ini. Tapi sayang sekali pertemuan Sobat LPM Channel dengan para pengrajin boneka yang ada di Kampung Boneka sudah selesai. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!